eh, istirahat gitu ya. Jadi dan sepertinya saya juga untuk menjaga kesehatan agar tidak drop juga karena minggu ini juga saya ada beberapa kuliah lain gitu. Jadi saya mohon maaf untuk konsultasi via Zoom-nya sementara dihentikan saja. Tapi silakan kalau kalian mau konsultasi di ruang kelas ini atau misalnya via WA gitu ya di grup silahkan saja gitu. Dengan senang hati nanti insya Allah saya baca dan saya balas. Kemudian saya mohon maaf kalau misalnya hari ini perkuliahannya tuh gini. Saya kata-katanya agak ngegas gitu ya. Maksudnya ngegas itu dalam artian bukan karena saya galak kok bapak aja jadi galak gitu ya enggak sama sekali gitu ya. Cuman karena memang suara saya agak kurang stabil karena memang selain karena kondisi badan saya kurang bagus, saya tuh sedang menahan sakit kepala gitu ya. Jadi harap maklum gitu kalau saya nanti menjelaskannya kok agak sedikit ngegas gitu ya dalam artian eh, nadanya itu agak kurang beraturan seperti itu ya, mohon dimaklumi lah. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Jadi saya tidak ada yang oh kok membentak gitu, enggak sama sekali. Oke, lanjut biar waktunya juga tidak terbuang lama gitu ya. Saya mencoba untuk share screen kemarin. Oke, sebentar. Tapi ada yang sudah coba-coba docking gitu dan sudah dapat hasilnya gitu atau belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya berarti ya. Oke, saya share screen aja secara screen gitu ya. Oke, kemarin kan ceritanya gini, katakanlah di sebentar, di heading floating, kemudian ini mana nih? Nggak ada ini. Sorry. Enggak. Oke, eh, Oke, kan ceritanya gini, kita kan sudah ada tuh, anggaplah kemarin kan kita sudah sampai mendocking si bergamotin dengan protein 3-ERT ya. Ya, suara saya jelas ya? Karena kemarin banyak yang komplain suara saya begitu kecil gitu. Ini terdengar jelas kan ya? Jelas, Atau oh, jelas jelas? Oke. banget. Nah, ceritanya gini, kemarin kan sudah tuh ya, sudah di bergamotin ini sudah gitu ya, sudah di docking dengan 3 ERT. Harusnya nanti dapat yang dock ini tapi yang bentuknya DLG. Nah, itu menyatakan hasil ya, hasil dari si docking gitu ya. Kemudian yang ini juga dock tapi dia GPF itu ini kalau dock dia GPF itu dia berisikan tentang informasi tentang grid box. Jadi grid boxnya 40 kali 40 40, kemudian spacingnya 0,375, grid centernya X Y Z-nya sekian gitu ya. 31,535 minus 1,631 sampai 25,55. Nah, ini kalau yang bentuknya DLG. Tapi kalau informasi hasil dockingnya itu yang dock DLG. Nah, sebenarnya kita mau visualisasi hasil dari bergamotin 3RT. Tapi sebelum itu kita harus visualisasi dulu yang validasi. Nah, jadi kan validasi kemarin kan kita sudah mendocking antara eh, antara si ligan alami dengan si proteinnya, ya kan? Gini ligan alaminya yang dibuktikan, kita coba buka doknya. Sebentar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita search, find RMSD tak gitu ya. Langsung aja RMSD tak gitu. Maksudnya RMS di tabel gitu ya. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan urutan karena kan kemarin kita karena cuman untuk contoh jadi 10 ya, 10 konfirmasi. Seharusnya kalau kalian nanti untuk project atau untuk paper atau untuk penelitian TA gitu ya itu 100 konfirmasi. Nah, karena biar cepat aja kemarin kan kita 10 konfirmasi. Nah, dari 10 konfirmasi ini sudah terurut. Ternyata yang paling baik ya di ligan alaminya itu waktu itu adalah di konfirmasi yang keempat dengan energi minus 11,54. Nah, dikatakan valid atau tidak kan kemarin kita lihat kalau misalnya dia 2 ya, di bawah 2 dan ini kan RMSD-nya 1,15 artinya di bawah 2 berarti dia valid. Jadi ingat ya, yang benar itu validasi dulu baru mengadakan docking. Jangan kebalik atau dua-duanya berbarengan. Nggak bisa. Karena gini, kalau berbarengan, iya kalau misalnya hasil validasinya bagus. Kalau misalnya kurang dari 2 artinya kan kalian harus mengotak-atik grid box lagi kan. Berarti grid boxnya kurang tepat gitu. Yang ukuran-ukuran si box imajiner kemarin itu yang kotak kotak apa warna-warni itu loh. Itu kalian harus atur lagi gimana caranya agar lebih fit gitu ya biar
validasinya RMSD-nya kurang dari 2 seperti itu. Kalau misalnya sudah kurang dari 2 berarti artinya sudah valid. Jadi kalian sudah bisa menggunakan Greenbox tadi yang ini yang ukuran ini 31,5 sampai 2,55 ini 0,375 40 ini ke dalam docking yang sisa nyawa kalian ke protein. Sampai sini paham dulu nggak? Paham ya? Paham. Oke, good. Nah, kita kembali ke topik. Ini sudah ada urutannya. Berarti yang urutan terbaik adalah nomor 4 gitu ya. Dengan binding energinya minus 11,54 gitu ya. RMSD-nya 1,15. Oke. Ingat-ingat berarti kita catat 11, sebentar saya cari biar untuk memudahkan kita. Artinya dia running keempat minus 11,54. Nah, udah ini di close aja. Nah, kemudian kita buka Autodoc. Kita sudah buka Autodoc gitu ya. Kita buka Autodoc nih, Autodoc udah kebuka gitu ya. Nih, Autodoc sudah kebuka. Nah, kemudian kita balik lagi ke folder tadi ya. Kemudian kita copy addressnya seperti biasa. Copy address gitu ya, validasi kelasnya ini kita copy address gitu ya. Kalau misalnya bingung diklik gini aja, terus ini di copy juga ya bisa. Jadi dari D sampai kelas ini kita copy. Kemudian kita kembali ke Autodoc tadi. Seperti biasa kita buat dulu preference set, kemudian startup directory-nya kita paste gitu ya. Dengan ke folder yang tadi kita sudah copy address gitu. Kemudian kita set, kita klik dismiss atau close sama aja. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya, tujuan dari kita ngeset folder itu artinya apapun yang kita lakukan selama proses docking, visualisasi dan lain-lain itu akan masuk atau tersimpan di folder itu. Jadi kita nggak bingung-bingung nyari gitu. Waduh, tadi hasil visualisasinya saya taruh mana ya gitu ya. Dicek di D, di E gitu. Dia akan loncat-loncat gitu dan itu akan menyusahkan kalian. Kalau sudah di setting tadi ya, setting, preference, set, kemudian startup directory-nya udah di copy paste bukan di copy paste di paste yang tadi kalian sudah copy kemudian di set bisa di close ini bisa di dismiss terserah gitu ya sesuai dengan tampilan docking kalian berarti artinya apapun visualisasinya akan masuk ke dalam situ. Nah kita visualisasikan dulu menggunakan Autodoc. Caranya gimana? Klik analyze ya, pelan-pelan aja, klik analyze kemudian docking kemudian open ya. Tuh, hasilnya dia ada otomatis docking yang DLG keluar. Nggak usah dicari-cari gitu ya, langsung aja open. Nah, open kayak gini ya. Nah, ini artinya yang apa namanya si liganya aja. Nah, kalian perlu eh makromolekul open. Nah, gitu. Jadi makromolekulnya sudah keluar, liganya sudah keluar. Nah, kemudian kalian klik lagi analyze, kalian klik confirmation, kalian klik play. Gitu ya, play. Nah, kita ingat tadi itu di urutan keberapa. Nah, di sini tuh di setting urutan keberapa keempat. Nah, kan kalau keempat itu kan karena kita cuma running 10 ya. Jadi kita pencet-pencet ini mudah gitu ya. Tapi semisal kalian running 100, misalnya yang terbaik urutan 77. Kalian agak pegel kan ngeklik ini sampai ke 77. Nah, ini tuh sebenarnya bisa langsung aja di blok. Misalnya langsung diketik 77 gitu bisa. Misalnya katakanlah kita mau klik 6. Nah, langsung 6. Tapi jangan langsung ke to the point ke yang terbaik. Jadi biasanya kalau saya misalnya gini, yang terbaik misalnya 77. Nah, saya bloknya itu 70 baru saya main-mainkan ke sininya gitu. Karena kalau misalnya kalian langsung yang ini belum tentu dia ini langsung posisi yang benar gitu. Paham nggak? Kadang-kadang dia tuh nggak ini gitu kan. Ini kan sebenarnya play itu nih. Kalian lihat ininya deh, bagian ininya dia gerak-gerak karena dia menyesuaikan dengan posisi yang sesungguhnya gitu. Nah kalau saya langsung ke 4 gitu ya, tuh dia belum tentu berubah gitu loh. Jadi biasanya saya main-mainin dulu. Jadi bukan main-mainin, maksudnya saya playnya tetap saya mainkan gitu ya. Saya tetap klik. Jadi misalnya urutan yang terbaik itu urutan 76. Biasanya saya klik di sini 70 gitu. Kemudian saya tambah-tambah sampai 76 gitu. Atau kebalikan 80 sekalian atau nanti saya kurang-kurangin sampai ke 76 gitu ya. Jadi biar dia memastikan dia yang terbaik gitu. Nah, tadi kan ke urutan 4 ya. Jadi urutan 4 gini. Nah, pastikan dia urutan 4, kemudian klik yang simbol yang ini nih.
apa ini? Saya kurang paham ya arti simbol ini. Pokoknya simbol yang ini nomor 2 dari kanan ya. Diklik. Nah, untuk memastikan apakah benar ya itu tuh adalah yang nomor 4 tadi yang terbaik, kita klik di sini show info. Hmm. Nah, ini akan ada informasi gitu ya. Yang perlu kita lihatin adalah yang binding energi ini. Minus 11,54. Apakah sesuai dengan tadi yang 4 minus 11,54? Oh, sesuai. Berarti boleh kita close gitu. Itu cara memastikannya ya. Jadi kalian harus sering apa maksudnya harus teliti dalam docking. Tidak boleh langsung aja gitu ya. Klik klik tapi kalian nggak ngecek gitu. Sama dengan tadi yang kemarin yang seperti yang saya sampaikan, sebelum kalian ngedocking harusnya sih kalian itu udah ngecek lagi benar-benar sudah terpisah belum protein nama sama sama apa ligannya, sudah yakin belum proteinnya bersih dari pengotor kayak gitu ya. Jadi setiap bekerja itu kalian harus tetap ibaratnya kayak quality control lah, harus ngecek gitu ya. Jadi tidak ada yang memastikan bahwasanya apa yang sudah kalian kerjakan itu memang benar-benar benar. Nah, ketika kalian klik show info tadi kan langsung keluar, oh minus 11,54,54 berarti emang benar konformasi keempat. Di sini ada tulisan nih, konformasi keempat dengan binding energinya minus 11,54. Oke, kalau sudah yakin benar, klik yang right complex ya, right complex gitu ya. Sebentar, right complex kan? Benar, right complex kemudian oh ya, tadi saya salah. Oke ya. Yang benar ada red kompleks, kemudian habis red kompleks terus kalian ketik aja namanya kompleks.pdb IT gitu. Tapi bila perlu kompleks ligan gitu ya, biar agak ada pembeda dengan kompleks-kompleks yang lain. Jadi kompleks ligan.pdb kita. Save gitu ya. Udah. Jadi ingat-ingat ya, yang diklik adalah kompleks red kompleks ya, bukan red all. Sorry, saya tadi salah. Kompleks red kompleks ya. Jadi red kompleks, kemudian kita tadi sudah save. Nah, kalau sudah kayak gitu, boleh di close ya. Wish to quit, yes. Nah, ini karena laptop saya juga berbarengan dengan buka ini ya, buka itu jadi ini ini dihapus aja. Ini tadi itu gara-gara saya ngeklik red all gitu ya. Delete aja. Oke. Nah, ini ada kompleks ligan.pdb kita ya. Udah benar. Ini kita biarkan saja terus kemudian kita buka BioVia Discovery. Saya sudah buka gitu ya kebetulan. Menjaga-jaga gitu takutnya kalau lelet kalau misalnya dibarengin dengan Zoom. Setelah buka, kemudian kita open si tadi ya. Open buka URL sih. File open kemudian nah kalau ini harus cari, kita nggak bisa yang set preference ya. Kita harus cari foldernya. Kita buka foldernya tadi ya. Oh, tadi foldernya yang validasi ya. Oke, validasi. Kemudian ini all supported format ini diganti all files. Ya. Oke ya. Nah, ini ada kompleks ligan.pdb kita. Open. Nah, open gitu ya. Nah, ini sudah muncul, ini proteinnya, kemudian ini liganya. Yang harus di apa namanya dilakukan selanjutnya adalah sebentar, saya harus ada yang dulu. Oke. Klik di sini, klik reseptor ligand conformation. Oh ya, reseptor ligand. Ya, sorry. Klik kompleks sampai kuning berarti ini ya. Nah, sampai kuning kayak gini kita klik, kemudian klik define reseptor di samping sampai keluar SBD reseptor ini, kemudian klik tulisan ligand group. Nah, ligand group kayak gini diklik, kemudian define ligand di sini ya, ya sampai dia tersorot gitu.
tersorot ngezoom gitu ya, ngezoom, define ligand, kemudian kita klik script di atas ini, kemudian kita ligand interaction, show ligand interaction, kemudian kita show ligand. Nah, show ligand kayak gini, kemudian klik ligand interaction yang di sebelah kiri, ini yang ini sudah kayak gitu. Baru kita langsung cari yang di bawah sini yang non-bond. Non-bond yang ini ya. Kita klik atas gini. Nah, kita lihat. Nah, di sini tuh ada tipe-tipe dari tipe-tipe ikatan. Jadi ada ikatan hidrofobik, ada ikatan hidrogen bond. Nah, ikatan hidrogen bond yang berperan penting kan biasanya ikatan hidrogen bond ya. Jadi ikatan hidrogen bondnya ada 1, 2, 3 yang konvensional hidrogen bond, kemudian ada 3 karbon hidrogen bond. Ini di bawahin kayak gini ya. Kalau misalnya mau ngambil 2 dimensinya, kalian klik yang gini, show 2D diagram. Nah, kalian kalau misalnya ngeliat jurnal-jurnal, ini kan yang suka dimunculin orang gitu ya, gitu ya. Ini, jadi ini apa namanya visualisasinya. Kemudian kalau mau kalian simpan si gambar ini ya, gambar ini pertama diklik dulu di bagian ini. Pokoknya di bagian gambar ini ngasal aja diklik. Pokoknya harus diklik. Kemudian baru save file, save as. Nah, ini langsung kompleks ligan 1 dalam bentuk image ya di folder yang sama ya, validasi. Oke, di save aja. Nanti dia minta. Nah, kalian gini, ini minta pixelnya berapa? Kalau misalnya untuk apa? Untuk publikasi biasanya kan ada persyaratan-persyaratan tertentu ya, pixelnya misalnya harus minimal 300 kali berapa, minimal 1000 kali berapa. Kalau misalnya kita mau sesuai default ya ini ya, pixelnya 566 kali 574. Tapi misalnya kalian ada beberapa tempat publikasi yang diminta misalnya minimal 1000, ya nggak apa-apa, ini tinggal diganti 1000 kali berapa gitu ya. Itu menyesuaikan. Oke lah, saya misalnya sesuaikan saja dengan si default. Berarti langsung saja saya oke. Sudah oke gitu ya. Nah, dah itu selesai gitu ya. Kita close lagi aja yang ini gitu ya. Nah, ini hasil visualisasinya biar nggak kemana-mana harus kalian save. Sebenarnya kalian tuh bisa misalnya ngelihat publikasi gitu ya untuk bisa melihat awan-awan elektron atau gimana, itu bisa nanti kalian klik-klik di bagian sini gitu ya. Ada Habon misalnya gini gitu ya. Tuh charts gitu ya. Terus misalnya SAS gitu-gitu kan ada ya di kalau misalnya kalian ngeliat beberapa jurnal gitu, tapi itu bebas. Tapi kalian harus menyimpan dulu yang kalian sudah visualisasi ini ya. Caranya bagaimana ya? Biasa file save as. Nah, ini di ininya kompleks ligan harus diklik .dsp dsf, maaf, dsf ini ya. Biar dia tetap tersimpan. Save. Sudah. Kalian close. Coba kalian buka. Nah, dia sudah ada bentuk gambar yang tadi kompleks ligan dan dia juga udah punya bentuk yang DSF-nya. Jadi kalau suatu saat kalian mau ngebuka lagi, kalian tidak perlu memvisualisasi dari awal. Ini contohnya ya. Misal begini. Ini saya buka yang bagian, nah tuh. Ya sudah ada tuh, ya kan? Jadi kalian sudah punya gitu ya hasil visualisasi. Artinya apa? Di sini tuh berarti residu asam amino yang berperan pada proses interaksi antara senyawa dengan protein target itu metionin 421, leucin 525, THR ini saya lupa, saya takutnya salah. Terus kemudian alanin gitu ya, arginin, apa P ini saya lupa, glunya glutamin mungkin ya, ASP ini aspargin mungkin ya. Seperti itu kayak gitu ya. Terus habis itu seperti itu ya. Jadi itu ternyata dan metodenya misalnya yang hijau ini konvensional hidrogen bond, berarti yang konvensionalnya hidrogen bond atau ikatan hidrogen konvensional itu ada glu, ARG dan leu gitu ya. Kalau yang karbon hidrogen bond ini yang biru berarti ada THR sama ASP kayak gitu ya.
Seperti itu nanti kalian bahas di mana di jurnalnya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Pak, misalnya gini, makanya saya bilang harus disimpan dulu di bentuk DSF biar kalau misalnya nanti kalian hilang ya, mohon maaf ya, hilang misalnya kompleks ligan ini yang sudah kalian visualisasi terus kalian mau ngambil lagi gitu ya, atau misalnya kalian sudah nyimpen tapi yang tadi ya yang sesuai dengan apa namanya pixelnya misalnya 500 kali 500 pixel, ternyata kalau ketika kalian masukkan ke jurnalnya minta mohon untuk ditingkatkan pixelnya jadi 1000 kali 1000 gitu ya, untuk biar lebih tajam gitu, kalau diperbesar dia nggak pecah. Nah kalian tinggal buka lagi aja ini gitu ya pakai Discovery Studio 2021 ini, dia langsung kebuka lagi tuh. Jadi kalian sudah nggak perlu visualisasi dari awal lagi. Tinggal kalau kalian butuh dua dimensinya, tinggal ambil lagi, terus tinggal save as lagi gitu ya. Terus kalian kalau mau ngelihat ikatan-ikatannya gitu ya, tinggal bawah non bond gitu ya. Terus ini di atas ini gini gitu. Nah ini, terus kalian misalnya ingin melihat jaraknya gitu ya, distance-nya berapa Armstrong. Jadi berarti yang arginin ini jaraknya itu 1,78 Armstrong. Kemudian yang ini tuh 3,059 Armstrong gitu-gitu. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. Oke, nah sekarang kita sudah memvisualisasi yang yang ligan alami dengan protein. Sekarang kita tinggal memvisualisasi yang bergamotin dengan 3-ERT. Caranya sama, yaitu kita lihat dok di sini. Ini kebetulan udah kebuka ya. Kita search yang RMS stabil terus udah buka. Nah, dia ternyata yang run ketiga dengan binding energinya minus 9,20 kilokalori per mol. Nah, ini nggak usah diperhatikan RMSD ini karena ini udah bukan validasi ya. Jadi yang RMSD reference ini yang dilihat adalah yang validasi. Jadi ini minus 9,20 gitu ya. Running yang ketiga. Ingat-ingat, coba bila perlu kalau saya sih biasanya saya catat gitu ya, atau saya langsung masukkan ke tabel Excel. Jadi running ketiga dengan minus 9,20. Oke. Ini close saja. Kemudian kita copy address ini bergamotin 3ERT ini. Kemudian kita buka Autodoc lagi. Sembari nunggu ini ya, nanti yang PJ-nya jangan lupa screenshot, minimal 2 screenshot, tapi nanti saja, bukan bagian ini ya, bagian molecular dynamics, karena memang seharusnya hari ini udah pertemuan molecular dynamics ya, jadi nanti jangan lupa. Tapi yang waktu pas saya menjelaskan molecular dynamics ini kan masih yang docking. Oke, file preference seperti biasa ya, kemudian kita startup direktorinya kita paste, kita set, kita dismiss. Jadi kemudian terus kita panggil dengan cara analyze, docking, open. Dock ini open. Nih, ini si ligan atau senyawanya. Kemudian makromolekul open. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita analyze conformation play. Nah, kemudian ini kita main-mainkan ya, maksudnya ditambah-tambah atau minus-minus tadi urutan ketiga ya. Ya, urutan ketiga. Berarti urutan ketiga ya. Urutan ketiga, kemudian kita klik ini ya. Kita untuk memastikan lagi kita klik show info. Oh ya, minus 9,20. Oh ya, berarti benar gitu ya. Nah, kita set kompleks. Nah, kalau ini biasanya kompleks nama si senyawanya bergamotin atau berga gitu aja ya. Kalau mau nggak mau kepanjangan gitu. Yang penting kalian tahu kalau itu maksudnya bergamotin. Nah, jangan lupa. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan ya. Bapak, kok saya hasilnya tidak bisa dibuka error karena kalian belum menuliskan .pdbkit. Jadi gini loh, nak. Dalam docking meskipun di sini udah ditulis Pak, tapi kan di sini udah tulisnya save as type-nya .pdb kita, Pak. Tapi kebanyakan kalau kita nggak tetap tulis, dia jadi error.
Tapi kalau kita tulis selalu berhasil gitu. Jadi kalau saya sih menyimpulkannya ya sudahlah daripada error gitu ya. Toh kita ngapain juga sih susahnya tinggal nulis .pdb kita. Jadi saya selalu menulis .pdb kita sama dengan tadi .dsv, DSF. Ada sih teman saya itu yang walaupun tanpa menuliskan dia tetap benar gitu. Maksudnya tetap bisa dibuka gitu. Tapi ada juga teman saya yang dia tidak bisa dibuka gitu. Tapi setiap saya kasih contoh, misalnya, coba kamu tulis yang .pdb kitanya ditulis, di .dsv-nya ditulis, .pdb-nya ditulis kalau kalau yang preparasi awal ya .pdb gitu ditulis. Mereka selalu bisa gitu. Jadi saya selalu berkesimpulan sepertinya memang amannya ditulis aja gitu ya. Karena bisa jadi komputernya tidak support ketika tidak ditulis itu dia sama saja tidak tidak menunjukkan kalau masalahnya kalau jenis filenya itu gitu. Maksud saya seperti itu ya. Oke, ini di save. Udah selesai. Jadi visualisasi pakai Autodoc-nya cuma sampai situ, kita close saja Autodoc-nya. Oke, terus kita buka lagi, apakah sudah ada? Oh ya, ini kompleks Bergamotin dan PDB kitanya sudah ada ya di folder yang kita coba. Terus kita buka Biovia Discovery Studio. Tuh, saya baru ngejelasin gini udah 30 menit ya. Waktu itu berjalan sangat cepat. Oke ya, jadi seperti ini. Kemudian, sebentar, saya minum dulu. Oke ya, di file, terus open gitu ya. Nah, kadang-kadang cobaan tuh ada aja. Eh, Kalau pas lagi hektik banyak kuliah semua gini malah jadi badan jadi nggak enak gitu. Padahal sebelumnya nggak apa-apa. Oke, all supported format, kemudian all files ya seperti biasa. Kemudian kita cari yang kompleks bergamot dari PDB kita di open. Nah, ini open ya. Oke, sama dengan tadi ya. Tata caranya gitu ya, visualisasinya gitu. Dengan cara klik kompleks ini sampai kuning, kemudian define reseptor yang di samping sampai keluar SBD reseptor gitu ya. Terus ligand grupnya diklik gitu ya sampai yang jadi ligandnya jadi kuning-kuning gini. Kemudian define ligand. Nah, jadi dia kayak ngezoom gitu, nyorot shot gitu ya. Kemudian script ligand interaction show ligand. Nah, kalau sudah gini, terus klik yang di samping ini, yang ligand interaction yang di sini. Nah, sudah. Kalau sudah, kita cari di bawah yang non-bond. Kita klik yang atas gini. Nah, gini. Ternyata eh, dia hidrogen bondnya cuma ada dua ya. Satu konvensional, satu karbon. Kayak gitu ya. Nah, ini dicatat. Biasanya saya sih nyatat. Jadi kayak bikin tabel gitu. Jadi ikatan hidrogen bondnya ada berapa, konvensionalnya ada berapa, karbonnya ada berapa, pi sigma gitu. Terus biasanya saya sembari nyatet distance-nya juga, tapi biasanya nggak diminta sih kalau jurnal-jurnal tuh biasanya lebih ke ngebahas tentang si residu asam aminonya sih. Nah, kemudian untuk mengetahui residu asam aminonya apa saja, klik show 2D. Nah, ini ya. Kemudian diklik sembarang di sini, pokoknya di sini gitu ya. Diklik ini bisa digedein, bisa dikecilin gitu ya pakai scroll scroll mouse di sini, kemudian file, save as gitu ya. Nah, ini kompleks, ini pastikan di foldernya yang benar, yang sama ya. Nah, ini pixelnya oke lah, saya ngikutin default aja gitu ya, di okein. Oke. Terus kemudian ini di save as juga ke DSF ya. Kompleks bergamotin .dsf gitu ya. Maksudnya DSF ini Discovery Studio Files gitu ya. Save. Oke. Nah, ini di close aja, artinya kita sudah visualisasi, kita lihat gitu ya, oh sudah ada ya. Nah, ini lihat, terus kemudian
Ini sudah pasti. Nah, ini sudah save ya. Nah, jadi dari sini kalian tuh dari visualisasi pertama kalian bikin tabel membandingkan antara si si siapa namanya si energi bindingnya itu berapa yang ligand alami, berapa yang si bergamotin. Kemudian kalian bandingkan eh dari residu asam amino ini kira-kira dari yang di bergamot ini berapa berapa yang sama dengan si ligan. Contohnya begini ya, ini coba saya buka yang docking, yang validasi ya. Tapi biasanya kalau mau gampang sih dibentukin tabel gitu loh. Nah ini salah. Anggaplah ini dikecilin gimana sih caranya? Nah gini, ini dikecilin aja. Nggak bisa ya. Nah gitu ya. Nih, dia kan sama nih met 24421-nya sama, ada satu yang sama. Ini enggak, ini leu-leunya leu 525-nya sama, THR-nya mana lagi. Nah gitu. Jadi bandingin berapa jumlah yang sama dengan ligand alaminya. Jadi semakin banyak yang sama, artinya itu semakin mendekati dalam artian aktivitasnya itu akan mendekati gitu. Seperti itu ya. Itu biasanya gitu, teorinya seperti itu. Jadi menandakan berarti pada residu asam amino itulah yang sama-sama berperan gitu ya terhadap protein si protein yang kita targetkan gitu. Jadi semakin banyak persamaannya nanti kalian bisa baca di beberapa jurnal ya. Maksudnya kira-kira bagaimana cara membandingkan antara residu asam amino antara yang sudah di docking dengan ligand alami gitu. Nah, bagus lagi kalian tuh sebenarnya misal gini ya, kalian kan di project mendocking misalnya senyawa X gitu ya ke protein Y. Nah, sebagai apa? Misalnya sebagai anti diabetes misalnya. Bagus lagi kalau kalian tuh ada kontrol positifnya juga. Jadi obat-obatan yang memang biasa digunakan untuk anti diabetes dan bertarget pada protein itu juga gitu. Jadi misalnya nih kalian terhadap protein anti diabetes misalnya yang obat-obat yang berperan pada protein itu contohnya misalnya metformin. Nah, jadi kalian ngedocking juga metformin gitu. Jadi kalian bisa bandingin senyawa kalian dengan metformin itu bagaimana dengan ligan alami juga bagaimana. Jadi ada ligan alami, ada ada apa namanya? Ada metformin, ada senyawa kalian seperti itu ya. Jadi ini kan contohnya ini ya, apa namanya? Coba kalau kita ngelihat yang di jurnalnya, dia apakah membandingkan juga? Nah, ini 7, sorry, 75. Kan ini kan sebenarnya sebagai anti kanker payudara. Nah, dia tuh harusnya membandingkan juga dengan obat yang untuk cancer gitu ya. Nah, kan dia, nah iya benar. Dia kan TMX ini kan, oh tapi dia kayaknya ligand alami. Nih, oh iya ligand alami ya. Oh dia nggak ada di sini, nggak itu nggak mendocking. Kalau yang lain-lain itu juga mendocking, termasuk saya itu mendocking. Jadi dia mendocking juga, mendocking ini gitu ya, mendocking si obatnya gitu ya. Jadi biar kita bisa punya kontrol positif juga. Nah kalau di sini kan dia mendocking si ligand alaminya aja. Terus bergamotin, terus ada senyawa lain kan, dia bikin 3 senyawa gitu ya. Nih, jadi dia bandingin kalau misalnya dia kan kebetulan 3 kali pengulangan. Kalau kalian tidak perlu 3 kali pengulangan, cukup 1 kali pengulangan aja karena hasilnya nggak bakal jauh-jauh beda kok. Pasti dia perbedaan itu adalah di belakang koma ini. Jadi maksud saya gini, contoh ini ya. 11,21, 11,33. Tapi kan tidak mungkin yang satunya 11, satunya 10, satunya 9 gitu loh, nak. Nah, kalaupun dia ini 9 ini kalau menurut saya jarang nih terjadi. Biasanya tetap harusnya sama-sama 8 gitu ya. Tuh, kan 8 8. Nah, ini pengecualian ini dia. Saya nggak tahu nih dia ngedockingnya beda laptop apa enggak gitu ya.
atau misalnya beda apa software, bukan beda software, beda lisen apa versi. Bisa jadi dia itu, saya nggak ngerti ya, saya bukannya seujuan, bisa jadi kan misalnya beda versi gitu bisa jadi, tapi saya nggak nuduh ya, semoga aja ini sama-sama satu versi gitu ya. Tapi usahakan kalau misalnya satu versi, biasanya itu jarang banget gitu ya yang sampai berbeda gitu. Pun kalaupun berbeda kan ini sebenarnya tipis sih ya. 0,8 8,97 dengan 9,12 ini kan tidak ada satu gitu loh. Maksudnya yang kan ini dikurangin ini juga tidak juga satu ya, 1,00 kan enggak kan, 0, sekian. Jadi sebenarnya ini juga sebenarnya tetap valid sih, perbedaannya nggak begitu jauh. Nggak yang maksudnya di sini 8 tiba-tiba ujuk-ujuk di sini 6 di sini 7 gitu, itu kan jauh ya, kayaknya enggak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, dia kan membandingkan antara ini ya, apa namanya, energi ikatannya ya, free binding energinya berapa. Kemudian dia tuh, dia visualisasinya sama kan, gitu ya, seperti yang tadi gitu ya. Ini mah bisa aja kalian tadi pakai Biovia juga sebenarnya yang di kanan ini. Nah, terus seperti itu. Nah, terus kemudian dibandingkan tuh TMX dia yang sama apa gitu, misalnya dia di antara semua semua apa namanya, semua residu asam amino ini gitu, antara yang ligan alami dengan yang BRG yang sama apa gitu. Nah, kalau ini kan berarti yang sama ada satu, berapa nih, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh. Nah, yang ini cuma satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi semakin banyak yang sama dengan si ligan alaminya, kemungkinan besar semakin ini gitu ya. Oh iya, met itu metionin, leu itu leusin, ala itu alanin, glu itu glutamat, ARG itu arginin, P itu fenilalanin, ile itu isoleusin, his itu histidin gitu ya. Terus nanti dibahas lah, maksudnya terdapat asam amino apa yang sama, diabetes apa yang sama gitu ya. Kalau dalam jurnal-jurnal itu seperti itu. Nah ini kan, kalau ini sudah ini ya, molecular dynamics ya. Nah gitu ya. Finally saya sudah agak lega karena saya sudah menjelaskan tentang apa namanya, visualisasi dari molecular docking ya. Seperti itu. Contoh kalau misalnya yang kayak punya saya, coba nih. Kalau punya saya itu, nih kan, saya docking kan tuh. Visualisasinya seperti itu kan. Nah, kalau saya ngebandingin sama si obatnya juga. Contohnya saya kan antivirus. Antivirus itu selain saya membandingkan dengan ligan alami ya, natif ligan, saya juga bandingin sama obatnya. Jadi obatnya itu sofosbuvir yang merupakan antivirus juga, antivirus hepatitis C. Jadi obat yang sudah memang sudah rilis gitu ya, obat yang memang biasa digunakan untuk rilis gitu ya. Jadi itu seperti itu. Kalau ini kan udah docking ya sebenarnya, sudah molecular dynamics gitu. Jadi cari begitu ya, cara-cara ininya, cara apa namanya, cara mendiskusikan atau apa ya, menjabarkan di manuskrip kalian ya kalau terkait dengan visualisasi dari molecular docking. Oke, sampai sini bentar. Siapkan pertanyaan kalian. Saya izin 2 menit dulu ke toilet sebentar ya.
Oke, silakan sebelum saya masuk ke molekul dinamis, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Iza, silakan Iza. Baik Pak, izin bertanya Pak. Saya itu, kelompok kami itu menggunakan senyawa zerumbon sebagai potensi kanker kolorektal Pak. Nah di kanker Hmm, kolorektal tuh saya lihat di jurnal tuh ada dua obat yang sering digunakan, yaitu ada cetuximab dan panitumumab. Tapi katanya hmm, kekurangannya itu mereka tuh selalu mengalami resistensi di asam amino, di mana seperti terjadi perubahan serin menjadi arginine dan sebagainya. Nah, si obat ini tuh resistensi itu di sinyal MAPK. Nah, kelompok kami itu jadi si zerumbonnya ke si MAPK Pak targetnya. Nah, berarti si zerumon ini itu apakah dibandingkan dengan kedua obat tersebut atau gimana Pak? Atau boleh salah satu Pak kira-kira? salah satu saja. Salah satu cukup. Jadi sebenarnya gini, tujuan kita membandingkan hanya untuk gini loh, kita tuh pengen ngasih tahu, eh nih kalau misalnya, jadi gini ya, eh maaf ya, saya sebenarnya tidak boleh ini ya, tidak boleh apa body shaming gitu ya. Jadi misalnya begini, saya dengan saya mohon maaf ya Iza, saya izin memberi contoh kamu dengan saya aja ya. Nah, saya dikatakan mana yang lebih gemuk antara saya dengan Iza. Itu kan ketika ada pembanding. Kalau saya dibandingkan sama Iza, jelas saya lebih gemuk dong gitu ya. Dalam artian seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita tidak punya pembanding, kita tuh tidak bisa melihat posisi senyawa kita tuh di mana gitu. Paham nggak Iza? Jadi dan pembandingnya itu tidak perlu dua-dua, malah kalau dua-dua itu kita bingung. Makanya saya sempat sampaikan gitu ya, terutama di kelas A sama D. Kalau bisa protein target itu jangan banyak, satu saja gitu. Nah, yang banyak itu senyawanya. Karena apa? Kalau kita punya dua protein juga, kita nggak bisa membandingkan karena meski tapi kan sama-sama Pak, dia protein G, E, G, G, apa misalnya misalnya protein targetnya sama misalnya kayak saya hepatitis B sama-sama NS5B Pak. Cuman yang satunya NS5B-nya misalnya 2GIQ, yang satunya 3FGL, PDB-ID-nya beda tapi dia sama-sama NS5B. Tapi pasti hasilnya beda. Kenapa hasilnya beda? Karena ligand alaminya pasti berbeda. Posisi ligand alaminya berbeda. Jadi kita tidak bisa apa ya membandingkan dua yang tidak apple to apple gitu. Nah, bisa apple to apple adalah ketika gini, satu proteinnya satu, tapi kita punya misalnya lima protein, lima senyawa kayak tadi kalau di jurnal kan ada tiga ya. Jadi kita bisa membandingkan ini contohnya nih, maksudnya eh, simulasi, oke lah coba penambatan. Jadi kita bisa membandingkan antara ini gitu ya, maksudnya kayak senyawa satu dengan senyawa lain itu bagaimana terhadap protein itu gitu. Gitu Za. Jadi kalau kesaran saya satu saja pembandingnya. Kita cuma ngasih tahu aja kalau ternyata kalau obat yang sudah biasa dipakai untuk apa namanya kanker rektum itu ternyata ini gitu hasilnya bagaimana? Apakah energi ikatannya itu bisa lebih bagus atau tidak dari ligand alami dan senyawa kita gitu. Gitu, Za. Nah, ini contohnya gini ya. Ini, aduh, ini gimana caranya? Oke, cara gedeinnya, oke, 200. Oh, kegedean. Oke, 125 nih. Kan, kalau di sini kan kita kayak bisa ngebandingin ya, antara, nih, misalnya antara, ini ligand alami TMX. Jadi ligand alaminya minus 11,34. Terus si BRG-nya minus 9,58. Kalau ERPG-nya rata-rata 8,6. Ini 8,43. Yang paling bagus berarti di antara tiga senyawa ini terhadap protein 3 ERT adalah yang BRG, yang bergamotin kan. Jadi kita bisa bilang bergamotin memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan si BRG dan GRXP gitu. Bergamotin itu lebih memiliki
energi yang lebih lebih rendah dibandingkan si epoksibergamotin sama 8 tripsoralen gitu gitu. Nah, tapi dibandingkan sama ligan alami tidak lebih bergamotin tetap tidak lebih baik dibandingkan ligan alami gitu. Jadi sehingga kita tuh bisa membahasnya kayak gitu. Jadi dia yang paling baik di antara tiga senyawa ini siapa? Oh, si BRG. Tapi dia misalnya tidak lebih baik daripada si TMX. Nah, kalau syukur lagi kalau sebenarnya kalau ada kontrol obat itu tadi, misalnya obatnya rata-ratanya minus minus 10, artinya tetap tidak juga lebih baik daripada obat yang sudah ada. Artinya dia punya potensi, namun ya, perlu ada pengembangan struktur untuk dapat memiliki aktivitas yang lebih baik sehingga mendapatkan aktivitas yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita kan bisa bahasnya enak ya, ngedengerinnya tuh benar gitu. Maksudnya saya sudah ngedocking 3 senyawa ke 1 protein. Ternyata dari 3 senyawa ini tuh dia punya potensi, tapi tidak lebih baik memang daripada si ligan alami dan obat yang sudah beredar. Nah, artinya masukannya kan bisa dia punya potensi, tapi tidak lebih baik dalam artian gimana ya? eh saya punya potensi untuk lulus farmasi ITERA, tapi tidak lebih baik dari teman saya yang punya IPK 4 gitu. Tapi saya tetap punya potensi. Nah, artinya saya itu gimana caranya saya itu ada misalnya kayak ini ya, saya ada apa kayak misalnya ada sintesis atau misalnya kayak modifikasi struktur saya sehingga memiliki sehingga dapat meningkatkan aktivitas saya sehingga saya bisa punya aktivitas yang lebih baik atau setara dengan yang obat yang sudah ada kan gitu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa ngebahasnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita proteinnya berbeda, kita tuh kayak bingung mau ngebandingin apa orang proteinnya jelas-jelas beda gitu ya. Maksudnya jadi nggak bisa apple to apple. Kasarnya gini, saya dibandingkan sama adik saya, mana yang lebih pintar? Tapi misalnya, tapi saya anak farmasi, dia anak teknik apa informatika ya adik saya itu ya. Ya kita nggak bisa apple to apple karena apa? Kita kan berada di kuliah yang berbeda kuliah yang berbeda, kemudian fakultas dan prodi yang berbeda gitu kan ya. Tapi coba kalau misalnya saya sama adik saya itu sama-sama farmasi, mungkin bisa dibandingkan kan? Maksudnya dibandingkan dilihat dari IPK-nya, IPK-nya kah atau dibandingkan dengan lama lama tidaknya studi kah atau dibandingkan dengan apa namanya itu prestasi non akademiknya kah intinya bisa gitu karena apple to apple saya sama adik saya sama-sama di farmasi ITERA jadi bisa dibandingkan gitu loh maksudnya bisa dievaluasi tapi kalau saya dievaluasi sedangkan saya anak farmasi adik saya anak informatika saya sebenarnya kan nggak bisa di apple to apple karena saya anak farmasi dan anak informatika bayangannya gitu ya kalau misalnya mau di apa namanya di apa namanya apple to applein gitu nah seperti itu Iza apakah menjawab atau gimana saya sambil minum ya. Baik, Pak, sudah menjawab, Pak. Jadi cukup satu juga tidak apa-apa ya, Pak? Yang penting satu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kita setidaknya sudah punya sudah punya pembanding yaitu obatnya gitu. Saya aja satu kok, padahal banyak obat antivirus hepatitis C itu. Tapi saya satu aja. Karena kalau banyak nanti malah jadi bingung. Misalnya gini nih, ada 2 obat. Yang satu lebih baik, yang satu lebih jelek. Terus gimana coba kamu bandinginnya? Iya nggak? Kan jadi kayak kamu pasti ragu cara ngebahasnya pasti ragu jadinya. Karena bisa jadi itu kan. Nah, misalnya gitu, apa ada yang salah dengan docking saya kan gitu ya. Malah jadi bertanya-tanya nanti. Tapi kalau cukup satu aja kan jadi malah jelas. Kita tidak pembandingnya satu gitu. Itu sih. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya Akmal, silakan Akmal. Baik Pak, izin masuk Pak. Maaf Pak, izin bertanya mengenai visualisasi itu tadi. Mohon maaf ya Pak, jika salah mohon dikoreksi Pak. Untuk visualisasi menggunakan discover itu tadi, itu ada 2 kelompok ya Pak ya. Yang satu itu ligan alami yang sudah dipisahkan dengan si proteinnya melalui autodock gitu Pak. Kemudian kelompok kedua itu senyawa uji yang sudah didokingkan dengan si proteinnya begitu ya Pak? Iya, jadi gini, artinya kita itu harus memvisualisasi semua yang kita docking. Kan kalau yang validasi tadi itu kan kita ngedocking antara ligan alami dengan protein kan. Nah, terus kita visualisasi gitu. Visualisasi asam aminonya apa saja. Nah, nanti kita juga memvisualisasi yang si senyawa yang kita docking dengan si protein target. Nah, nanti
kita lihat asam aminonya apa saja. Terus nanti kita bandingkan bagaimana asam amino yang pada ligan alami dengan asam amino yang pada senyawa kita. Contohnya ini nih. Langsung aja contoh ke senyawanya ya. Ke ini sorry ke nah ini nih. TMX ini tuh ligan alami kan? Nih. TMX 4 hidroksitamoxifen ini kan ligan alaminya dia nih. Nah, terus dia ngedocking lah 3 senyawa lain. Nah, dia tuh mau bandingin gitu loh. Hasilnya si siapa namanya si senyawa dia, hasil dockingnya energinya dibandingkan sama ligan alami gimana. Kemudian asam aminonya tuh. Dia ngebandingin tuh nih. Jadi si ligan alaminya punya asam amino ini nih. Nah, sedangkan si BRG-nya punya ini. Nah, si EPRG-nya punya ini. Si ininya punya ini gitu ya. Ini gimana sih? Coba ini ya punya ini ya, nih punya ini. Nah, gitu kan. Nah, yang ini punya ini. Jadi ngebandingin kira-kira berapa persen yang sama atau dia punya atau asam amino apa saja sih yang sama. Oh, nih contoh ya, saya ngebandingin. Jadi BRG ini dia yang sama dengan siligan alaminya punya 1, 2. Ini gimana sih malah harusnya pakai ini aja ya. Pakai bukan pakai draw, pakai sebentar, stop step dulu. Nah, kembali ke topik ya. Nah, ini nih. Nih, jadi kan dia ngebandingin, pertama ngebandingin energi, terus divisualisasi semuanya. Terus habis visualisasinya dia ngebandingin, ternyata nih TMX ini kan si ligan alami. Jadi ternyata si bergamotin ini, ya kan bener kan bergamotin ya namanya? Iya, bergamotin. Jadi si bergamotin ini yang sama dengan kayak ligan alaminya itu ada ALA 350, kemudian Leu 387, kemudian Met 388, Leu 391, ARG 394, Met 421 gitu ya, sama Leu 525. Nah, si EPRG dia punya apa aja nih? Ada L34. Nah, nanti dibandingin di antara 3 senyawa ini mana yang punya yang sama dengan residu asam amino pada ligan alami itu yang paling banyak. Semakin banyak biasanya memiliki aktivitas yang lebih baik nih. Coba guys, dan dia kan dia ngomong nih yang berperan, baca aja di sininya. Ya. Interaksi dan jenis ikatan terlibat pada proses menggunakan biologi ditampilkan sehingga muncul jenis asam amino yang berinteraksi beserta jenis interaksinya sesuai visualisasi ya kan. Jumlah residu asam amino ini sebenarnya sebanyak 9 residu asam amino. BRG ada 7, EPRG ada 5, GPRG ada 6 ya kan. Berarti kan memang dia sesuai karena si energinya juga yang paling bagus kan di antara 3 itu si BRG, bergamotin. Nah, yang sama juga ternyata residu asam ini yang paling banyak itu BRG juga, dia ada 7 yang sama gitu ya. Seperti itu. Terus nanti apa aja residu asam aminonya gitu kan. Terus nah ini kan yang menjadi acuan untuk ligan uji sedangkan bergamotin terdapat ini. Kalau yang sama, kalau yang senyawa ini sama gitu kan ya. Jenis ikatan gitu. Jadi banyak kok kalau misalnya kalian mau bahas jurnal-jurnal lain juga pasti ngebahas. Kalian cari aja jurnal lain gitu ya terkait tentang molekular docking pasti ngebahas tentang residu asam amino, jenis ikatannya, terus berapa yang sama gitu-gitu. Nanti kalian bisa baca. Seperti itu Akmal. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas dulu belum? Nah, izin Pak, jelas Pak. Izin bertanya lagi boleh Pak? Boleh banget. Gimana? Izin bertanya Pak, untuk berarti tadi kalau misalnya kita memerlukan suatu obat ya Pak ya, kalau mau diujikan didokingkan, maksudnya didokingkan dengan proteinnya. Nah, obat berarti visualisasinya ada 3 ya Pak untuk nanti di bio. Iya, betul. Jadi semuanya itu di docking. Kalau saya, coba yang punya saya ya. Nih.
Ini saya bukan bermaksud narsis ya, pakai pakai jurnal saya, cuman maksudnya biar gampang aja gitu kan. Kebetulan saya, nah nih contohnya, saya ini di ngedocking si ada native ligand, ligand alami, ada senyawanya. Sebenarnya saya cuma tiga, alpha mangostin, bitositosterol, sama piperin. Tapi ada satu lagi yang saya tambah, yaitu obatnya. Jadi saya membandingkan tiga ini terhadap ligand alami dan si obat, gitu loh. Jadi semuanya itu divisualisasi, semuanya di docking, semuanya divisualisasi gitu. Gitu. Itu ya. Ya, makanya saya bilang bagusnya sih harus ada obat yang dipakai juga. Tapi semisalnya tidak, nggak apa-apa. Karena biasanya kalau misalnya ada beberapa jurnal yang dia mau tetap menerima gitu ya, asalkan kita bisa ngebahas ngebandingin sama ligand alaminya aja gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau ada obat juga. Jadi kita tuh kayak bisa lebih membahas sebenarnya posisi senyawa kita itu di mana sih dibandingkan obat yang sudah ada kan gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, terima Mumpung masih kasih. ada waktu. Selain Akmal, ya sama-sama Akmal. Good luck buat manuskripnya dengan tim. Ada lagi sebelum saya masuk ke molecular dynamic? Semoga jelas ya anak-anakku semuanya gitu. Walaupun bapaknya lagi nggak enak dan semoga tetap masih bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Sebenarnya lebih enak kalau kita meeting langsung ya, ketemu langsung di kelas gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Dengan online gini saja, semoga bisa dimengerti gitu ya. Maksudnya tetap bisa paham gitu. Nanti kalau misalnya ada lain kesempatan, boleh kalau misalnya kalian mau diskusi lagi kan nanti kan masih tetap diskusi tentang ini. Jadi intinya gini, hari ini kita sudah ngebahas tentang visualisasi dan molecular dynamics. Saya harapkan kalian abis ini tuh udah bisa ngerjain project ya. Jadi ngerjain project gitu ya. Terus kemudian nanti waktu kan minggu ini tuh kan masih ada DLB ya. Hari Jumat besok kalian katanya sama DLB kan. Nah minggu depannya akan lagi ada sama saya di tanggal, sebentar saya lupa. Pokoknya di minggu depan itu ada sama saya, kalau nggak salah di Selasa tanggal 7. Nah tanggal 7 itu nanti semoga deh minggu ini saya tentukan kelompok mana yang mau presentasi. Jadi jujur aja kalau semua kelompok presentasi kayaknya waktunya tidak memungkinkan ya. Jadi saya mungkin pilih saja. Kan ini ada 4 kelas, jadi masing-masing kelas 2 lah. Nah nanti bikin PPT. Nah PPT-nya itu cuman ada 3 slide aja. Pertama judul, kedua identitas protein, maksudnya proteinnya yang dipakai apa, misalnya kalau ini kan 3 ERT, terus bila perlu screenshotan aja, screenshot informasi dari apa, dari webnya RCSB itu, atau ya kalian bikin tabel boleh, misalnya dia mutasi tidak, organismenya Homo sapien, kemudian dia nama proteinnya apa, terus makro apa punya rantai 1 A gitu misalnya, kemudian ligan alaminya apa gitu ya. Kemudian yang kedua hasil docking ya. Jadi ada 4 slide aja. Kedua hasil docking, 2 dan 4 ini hasil docking. Jadi yang 2 ini hasil docking tapi pakai data tabel gitu. Jadi misalnya gini, energi ikatannya, misalnya kalian ngedocking 3 senyawa terhadap 3 senyawa, berarti kan ada 5 ya. 3 senyawa kalian, 1 ligan alami, satunya misalnya obat. Oke lah kalau tidak ada obat berarti minimal 4. Ligan alami 1 dengan senyawa 3. Kalau kalian senyawanya 3. Kalau senyawanya kalian cuma 2 atau 1 ya berarti cuma 2. Intinya tabel gitu. Jadi kayak misalnya energi ikatan bebasnya, misalnya kalau ligan alaminya minus berapa, kalau misalnya obat berapa, kalau misalnya senyawa-senyawa kalian berapa gitu ya. Sama residu asam aminonya apa saja. Terus yang residunya sama, yang residu asam ini sama saja. Terus yang terakhir, slide yang keempat adalah gambar visualisasinya ya. Saya minta gambar sih yang tadi loh, yang gambar kayak tuh, coba ya gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ininya, nih gambar-gambar ininya ya. Saya minta gambar ininya aja, jadi saya bisa tahu gitu. Oh iya dia metionin, misalnya leusin gitu-gitu ya. Udah itu aja kok. Jadi cuman itu aja gitu ya. 4 slide itu. Gak usah banyak-banyak, saya cuman ingin ngebahas aja. Maksudnya hasilnya gimana, kemudian visualisasi
Ya gimana. Nah nanti karena kalian ada 4 kelas, berarti nanti satu kelas cuma 2 kelompok saja gitu. Jadi total ada 8 yang presentasi. Nah kelompok berapa yang bakal maju akan saya umumkan insya Allah akhir minggu ini ya. Sabtu atau Minggu gitu lah. Di GCR atau nanti di WA. Melalui PJ gitu ya. Misalnya kelompok yang kelas A, kelompok X dan Y. Kelas B, Z dengan I misalnya. Kelas C, H sama R misalnya gitu-gitu lah. Pokoknya gitu ya. Nanti saya mungkin gitu. Jadi saya mohon maaf gitu ya tidak bisa mengakomodir semuanya presentasi gitu ya. Karena mohon maaf gitu ya karena keterbatasan waktu juga kita kan tetap online gitu ya. Jadi saya tetap berusaha, maksudnya tetap bisa membahas, tapi saya ambil perwakilan saja gitu. Nah, saya tentukan saja nanti di minggu ini gitu ya. Dan itu pun cuma berisi 4 slide ya, 4 slide itu. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu ya latar belakang gitu sampai berselesai gitu nggak usah, cukup satu aja ya. Oke, jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita ke molecular dynamics? Jelas ya. Oke, kita masuk ke molecular dynamics. Nanti jangan lupa ya, setiap PJ untuk bisa men-screenshot seperti kemarin, minimal 2 kali screenshot gitu ya, yang memperlihatkan jam dengan tanggal. Sudah siap para PJ-nya? Coba PJ A mana suaranya? PJ kelas A, PJ kelas A. Bukan. Aduh, gimana nih nanti screenshotnya? PJ kelas B, PJ kelas B. Angkat tangannya PJ kelas B. Duh, nggak ada juga. PJ kelas C. Oh, ini Hani ada kelas A. Kelas B, kelas B. Putri, oke. Kelas C, kelas C. Raise hand aja nggak apa-apa. Kelas C. Ani kelas C, Pak. Oh, Hani kelas C. Sorry. Berarti kelas A itu Eca ya. Eca, ada Eca. Ya sudah, pokoknya nanti jangan lupa screenshotnya ya. Kelas D, kelas D. Ngomong apa? Kok disuruh raise hand? Kelas D siapa kelas D? Putri. Oke, Putri kelas D. Jadi coba saya ulangi. Kelas A siapa kelas A? Kelas A. Oh, Eca. Oke. Jangan lupa ya, Ca. Oke, kelas A. Kelas B, kelas B. SS. Oh, bilang lah. SS no. Kelas B, mana kelas B? Aku udah jauhin dia. Kelas B itu siapa ya kelas B? Romualdo ya? Romualdo Iya, ada Pak. nggak? Ada nggak Romualdo? Ayo jangan sampai nanti nggak ter screenshot kuliahnya sudah selesai gitu. Romualdo, mana Romualdo suaranya? Ayo. Lagi ngapain Romualdo? Oke. Ya sudah nanti tolong di backup ya Romualdo ya. Oh ini Romualdo. Oke. Pak, Jangan untuk gimana? screenshotnya udah saya persiapkan Pak, sudah selesai nanti saya kirim Pak. Enggak, baru nanti screenshotnya itu nanti waktu pas saya ngejelasin MD bukan yang tadi. Oh ya baik Pak. Oke, kalau misalnya Romualdo lagi nggak bisa, screenshot minta tolong temennya ya, yang kelas B di backup. Yang C tadi siapa tadi? C, Hani ya. C, oke ada. D si Putri. Oke, saya lanjut ya ke molecular dynamics. Finally selesai ya. Kok nge-spin apa? Pembagian lah. Aku metode lagi. Oke. Dah ganti lagi namaku. Janganlah lo jaringan di tempatku. Oke ya. Apakah slide-nya sudah terlihat semua? Halo? Terlihat, Pak. Oke ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ngomongin tentang molecular dynamics ya. Jadi apa sih molecular dynamics itu gitu ya. Jadi molecular dynamics itu jadi suatu simulasi dengan media komputer ya, sama dengan untuk mempresentasikan interaksi antar molekul dengan waktu tertentu. Jadi ada kata kunci waktu di sini. Jadi kalau misalnya docking kan tidak melibatkan waktu gitu ya, seperti yang saya sampaikan di kelas.
Bisa jadi misalnya gini, kalian masuk ke dalam suatu kafe, oh cari posisi yang kalian nyaman gitu di mana. Kalian sudah duduk nih di salah satu kursi gitu yang menurut kalian itu nyaman. Begitulah docking, energinya paling rendah gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah 5 menit kemudian kalian menjadi tidak nyaman. Nah, itu juga mungkin mungkin bisa jadi terjadi ya di molecular docking. Kita ngerasa itu udah yang energi paling rendah, itu konfirmasi terbaik. Ternyata ketika dinamika molekuler kan dengan adanya waktu tertentu dia tidak stabil. Itu bisa jadi terjadi. Jadi makanya itu that's why harus diadakan dinamika molekuler. Lanjutan dari molecular docking. Di mana dinamika molekuler ini akan menggunakan konformasi terbaik. Jadi kayak tadi nih contohnya tadi yang waktu kita docking itu kan ada posisi yang terbaiknya misalnya konformasi nomor 4 ya, posisi nomor 4. Nah, yang posisi nomor 4 itulah yang akan dilanjutkan ke MD. Seperti itu ya. Nah, jadi tujuan utamanya itu ya menghasilkan trajektori molekul dalam jangka waktu tertentu, jadi jembatan teori dengan hasil eksperimen, sama memungkinkan ahli kimia untuk melakukan simulasi yang tidak bisa dilakukan di dalam laboratorium, gitu ya. Ini sejarahnya mungkin nggak terlalu saya bahas ya, intinya dulu dari udah mulai 950-an itu udah mulai digunakan, tapi dia pakai gas sederhana, kemudian dikembangkan terus-terusan gitu ya hingga sekarang. Nah, data-data yang dihasilkan di MD itu tuh contohnya RMSD gitu ya, RMSF gitu ya. Kemudian profil stabilitas interaksi ligan reseptor dengan variabel waktu, ikatan antar ligan, kemudian data residu asam amino juga bisa dilihat. Nah, softwarenya itu bisa pakai Gromex, bisa pakai Amber, bisa pakai Yasara. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita menggunakan Gromex. Jadi sebenarnya Gromex itu dia open source. Kalian bisa lihat ya kalau misalnya di situsnya di www.mdtutorials.com/GMX gitu ya. Itu dia di situ sebenarnya tata cara molecular dynamics menggunakan Gromex itu dijabarkan di situ. Jadi kalian sebenarnya bisa mencoba sendiri atau belajar sendiri gitu ya. Tapi memang harus menggunakan ini ya, apa namanya tuh? Linux, dalam Linux gitu ya. Nah, prosedur MD dengan protein ligan sebagai Gromex itu kita pertama membuat topologi dulu, kemudian membuat box dan memberikan pelarut, kemudian ditambahkan ion, selanjutnya dilakukan energi minimisasi, selanjutnya dilakukan ekuilibrasi. Gimana? Ada masalah? Oh enggak ya. Kemudian baru nanti ada produksi MD itu sendiri dan nanti terakhir analisis. Nah, ini contohnya kita ketika menggrade topologi. Jadi kita memprepare proteinnya dulu dengan cara memasukkan topologinya PDB2GMX gitu ya. Kemudian kita tambahkan force field. Force field itu atau medan gaya harus ditambahkan ke dalam molecular dynamics gitu ya. Karena gimana caranya molecular dynamics itu harus seperti dengan kita proses seluler gitu ya. Jadi makanya harus ada force field-nya. Jadi kita tambahkan force fields, kemudian Pak, ini fosfatnya ada macam-macam, mana yang mau dipakai tergantung dengan jenis kita. Misalnya kita jenisnya asam nukleat, ya berarti ya pilih antara 4, 5, atau 6 kan gitu ya. Atau misalnya apa namanya kita misalnya protein biasa itu biasanya bisa pakai ini, atau kita cari yang terbaru, misalnya seperti itu ya. Di antara semua ini yang terbaru itu ada yang nomor 7 misalnya seperti itu, atau nomor 6 gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Kita mau pakai yang mana itu sama saja. Nah, kemudian tentang force field juga itu kita harus tahu kalau misalnya kita bentuknya protein, kita force fieldnya itu cari yang FF195SB. Kalau mau dia DNA itu pakai yang ini, RNA pakai yang ini. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan jenis dari si protein target kita. Kalau protein target kita merupakan DNA, force field-nya biasanya OL15. Kalau misalnya RNA, OL3. Jadi ketika di dalam software itu kita harus memilih sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, kalau saya kan kemarin menggunakan protein, jadi saya biasanya pakai yang FF195SB. Jadi FF195SB itu, nih 195SB, saya bisa pilih antara yang nomor 6 atau yang nomor 7. Gitu. Ya. Kemudian nah ini contohnya ketika misalnya kita ini udah proteinnya kita udah persiapkan, kemudian ini senyawanya ya yang mau kita siapkan, kita lakukan molecular dynamics. Nah, kemudian kita buat box imajiner gitu ya untuk di mana tempat protein dan senyawa tersebut itu berinteraksi gitu ya. Nah, boxnya itu sebenarnya ada macam-macam. Kita bisa buat triklinik, kubik-kubik itu
kayak kotak segi 4 gitu ya, itu kubus lah ibaratnya. Atau dodekahedron atau oktahedron segi 8 atau segi 10 gitu bisa gitu ya. Jadi bisa kita buat boxnya itu bisa macam-macam, bisa persegi panjang, box segi 4, kubus gitu ya, atau balok seperti itu. Kemudian jangan lupa ditambahkan solvent atau ditambahkan pelarut. Nah, pelarutnya itu air. Jadi yang merah ini kecil-kecil ini diasumsikan sebagai pelarut gitu ya. Pelarutnya air misalnya, karena kan dalam tubuh kita pelarutnya air ya. Jadi si protein dengan si senyawa, kita lakukan simulasi molecular dynamics di dalam kotak imajiner, yang di dalam kotak itu ditambahkan air atau pelarut. Nah, kemudian ditambahkan ion. Jadi biru sama hijau ini ion. Biasanya ion yang diberikan adalah ion, ada yang tahu ion apa yang biasanya ditambahkan? Siapa tahu udah ada yang baca-baca. Ada yang sudah baca-baca? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi ion yang digunakan itu adalah ion natrium dan klorida gitu ya. Why? Kenapa? Ada yang tahu kenapa harus ion NaCl? Untuk mengikuti sifat isotonis tubuh ya Pak. Nah, benar sekali Akmal. Jadi kenapa ion Na dan Cl? Karena ini kan ceritanya kayak mencoba mensimulasikan si senyawa dan protein itu kalau di dalam tubuh atau di dalam apa namanya seluler ya, seluler tubuh kita, sehingga ditambahkannya natrium dan klorida gitu ya, harus sesuai gitu. Nah, nanti di sana kita bisa ngeklik gitu ya, atau kita bisa menambahkan otomatis ion klorida NaCl-nya. Nah, kemudian diminimalisasi energi. Jadi minimisasi energi itu agar gimana caranya energi yang kita setting untuk molecular dynamics itu harus bisa serendah mungkin gitu ya, untuk agar apa namanya, agar simulasi ini berjalan lebih baik gitu ya. Kemudian tambahan info. Jadi kalau pakai GROMACS, ketika semua proses itu selesai, dia itu akan ciri-cirinya adalah ketika dia memberikan semacam kata-kata mutiara gitu ya. GROMACS Stefaniu, I like Monday morning better if they started later. Terus ada juga yang apa gitu. Pokoknya dia tuh akan memberikan seperti kayak kata-kata mutiara, itu berarti artinya udah selesai gitu ya. Gitu. Kalau misalnya dia nggak menghasilkan itu, berarti dia error. Nah, kemudian ekuilibrasi. Jadi ekuilibrasi itu tujuannya apa? Tujuan ekuilibrasi itu untuk menyamakan yang namanya numbers of particles ini, kemudian temperaturnya, kemudian sama tekanannya. Jadi tekanan, temperatur, dan numbers of particle-nya harus dibuat konstan ya. Jadi maksudnya temperatur itu kita gunakan temperatur di mana seperti dalam tubuh kita misalnya. Nah, dia tuh misalnya dalam Kelvin. Jadi misalnya kalau 310 Kelvin itu berarti setara dengan 237 apa ya? Ditambah 273 ya kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 37 lah suhu kita ya seperti itu. Terus tekanannya dibuat konstan gitu ya, kalau bisa tanpa tekanan gitu ya. Terus kalau number of particle-nya memang tidak ada partikel lain yang akan masuk ke dalam sistem selain dari protein kita, terus senyawa, kemudian juga tadi air ya sebagai pelarut, dan ion natrium dan klorida. Kemudian langsung aja dia production MD atau molecular dynamics production gitu ya. Nah, waktunya itu macam-macam, ada 10 nanosecond, ada 50 nanosecond, 100 nanosecond, atau 200 nanosecond. Jadi kalau kalian baca jurnal yang tentang molecular dynamics, itu biasanya nanti kita jurnal yang tadi saja lah ya, yang tadi kita pakai contoh buat untuk molecular docking, kan itu ceritanya dia bilang simulasi dinamika molekular. Kita lihat saja itu kira-kira berapa nanosecond yang dipakai. Kemudian nah, MD ini tuh membutuhkan resource atau memori komputer yang sangat besar. Jujur aja, saya kemarin MD itu jadi harus membeli hard disk eksternal gitu ya, yang bertera-tera gitu. Dan minimal punya penyimpanan 2 tera. Terus spesifik komputer yang digunakan juga itu harus harus disesuaikan. Jadi yang minimal RAM-nya itu kalau nggak salah 16 apa 32 gitu. 16 apa 32 gitu.
ini contohnya, ketika dia mau 5000 PS ini tuh berarti sekitar 50 nanosecond ya. Kan picosecond. Picosecond itu berarti dibagi 10.000 atau dibagi 1000 ya. Pokoknya saya lupa. Jadi ini ceritanya dia lagi running kayaknya 50 nanosecond deh. Kemudian nanti ini dia akan menunjukkan waktunya. Jadi akan berakhir pada tanggal 29 Maret hari Selasa 2022 misalnya seperti itu. Nah, ini contoh visualisasinya si MD gitu ya. Kok nggak mau? Bentar, kok nggak mau dia? Kenapa gitu? Nah, gini ya. Jadi dia getar-getar gitu ya. Dia selama waktu tertentu, kemudian nanti dia ngelihat apakah si senyawa ini akan stabil gitu ya pada pada protein tersebut. Nah, kemudian kita lakukan analisis ketika hasilnya sudah selesai gitu ya. Analisisnya yaitu salah satunya RMSD. Jadi RMSD itu untuk kalau di sini itu melihat posisi gitu ya. Kebenaran geometri docking itu dengan posisi referensinya di kompleks organisasi atau interaksi antara ligand dengan reseptor. Nah, ini kebetulan dilakukan 200 nanosecond. Jadi kira-kira itu apakah dia stabil gitu ya dalam 200 nanosecond ataukah dia terjadi fluktuatif yang sangat besar gitu. Nah, nanti kita bisa ngelihat di RMSD-nya. Kemudian ada RMSF. RMSF itu residu-residunya. Jadi ketika terjadi molecular dynamics, artinya akan ada fluktuasi protein dengan adanya senyawa kita. Nah, fluktuasi asam amino itu, residu asam amino itu, ya itu yang kita ukur. Kemudian nanti kita bandingkan antara si obat yang kita target dengan ligand alaminya gitu ya, dengan senyawa kita. Jadi kita bisa bandingin apakah misalnya di sini nih, ini kan ada perbedaan nih, sini atau di sini nih. Yang hijau itu apa, yang ungu itu apa, yang merah itu apa, yang hitam apa. Nah, ini kan kelihatan banget yang sepertinya terjadi perubahan fluktuatif itu adalah di residu asam amino yang hijau di nomor residu 50 ya. Nah, kita bisa ngelihat residu 50 itu kita cek itu tuh residu apa? Apakah metionin ataukah tirosin gitu-gitu loh. Jadi kita bisa bandingin, oh ternyata dengan adanya molecular dynamics pada senyawa X misalnya metioninnya terjadi perubahan seperti mungkin bisa jadi yang terjadi yang tadi yang disampaikan oleh Iza ya, cuman itu kan bedanya Iza kemarin tadi ceritanya ada resistensi segala macam itu di docking, kalau ini di molecular dynamics seperti itu. Nah, terus kemudian kita bandingkan juga ya apakah dengan adanya air konformasi dari makromolekul itu akan berubah. Nah, jadi kita bisa bandingkan gitu ya. Apakah antara senyawa kita dengan ligand alami dengan obat target dengan obat pembanding gitu ya, kontrol positifnya itu terjadi perubahan yang sangat signifikan pada sasanya. Dengan adanya air itu apakah dia konformasi antara protein dengan air dengan senyawa itu akan berubah seperti itu. Nah, ini contohnya kita kalau misalnya mau juga bandingin dengan radius of gyration, kemudian sasa ya tadi yang dengan adanya perubahan atau tidaknya konformasi atau surface areanya itu dengan adanya pelarut, kemudian ikatan hidrogennya dan radial distribution function. Nah, kemudian dihitung energinya. Kalau misalnya tadi kan docking itu langsung dapet ya energinya. Langsung dapat minus sekian gitu dari docking. Nah, kalau misalnya di molecular dynamics harus punya kalkulasi tertentu. Ada namanya MMPBSA dan namanya MMGBSA. Bedanya adalah beda di rumus. Jadi kalau MMPBSA itu dikenalkan oleh Poisson-Boltzmann gitu ya. Kemudian kalau yang G itu generic bond gitu ya. Ini ada beberapa kelebihannya. Jadi kelebihannya itu misalnya kalau PBS itu lebih rendah, biaya lebih rendah, kemudian tapi kekurangannya membutuhkan minimalisasi nanti ini bisa kalian baca. Kemudian ini tujuannya juga bisa baca gitu ya kan. Sama nah ini perhitungannya ya rumus-rumusnya. Tapi kalau misalnya nanti menggunakan perhitungan MMGBSA atau MMBSA biasanya langsung dapat sih hasilnya berapa. Cuma kan ini ceritanya bagaimana
menceritakan bagaimana angka I tersebut bisa didapatkan gitu ya. Kalau misalnya MMGBS itu dia bedanya tadi kan Poisson-Boltzmann, kalau yang GBS ini General Bond Surface gitu ya. Dia sama juga sih dikembangkan oleh Coleman juga, tapi dia menggunakan apa rumus yang lain gitu ya. Mungkin itu saja sih prinsipnya. Jadi prinsipnya itu bisa. Terus ini energi-energi yang diperhitungkan dalam MGBS ini bisa kalian baca ya sebenarnya ya, karena ini teoretik sekali gitu. Ada energi kolom, ada van der Waals, ada lipofiliknya gitu ya. Ini rumus-rumusnya. Sepertinya sudah sih, itu saja sih ya. Kelebihan kekurangan. Nah ini daftar pustaka. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang uh, tentang molekular dynamics gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang berminat gitu ya untuk belajar lebih lanjut molekular dynamics, bisa diskusi lebih lanjut dengan saya gitu ya di luar jam ini. Yang penting kalian projectnya tentang molekular docking dulu gitu ya. Karena saya juga ada kewajiban untuk mengabsen waktu yang tersisa, nanti akan saya gunakan untuk absen ya, mulai dari kelas A. Nanti bagi yang sudah absen, kalau kalian ada kuliah lagi gitu jam 3. Ada kuliah lagi jam 3. Ada Pak. Nah, nanti setelah saya absen, kelas yang sudah saya absen silahkan kalau mau live ya. Oke. Saya mulai dari kelas D terlebih dahulu saja, gantian gitu, kemarin kan dari kelas A. Oke, Ayu Sukma Cahyani hadir? Hadir Bapak. Oke, Rifka hadir? Rifka hadir? Nggak ada. Oke, Mahisa hadir? Mahisa hadir, Pak. Oke, Amalda hadir? Amalda nggak ada. hadir Pak. Oke, Fatul hadir? hadir Pak. Ya, Amalda hadir. Fatul hadir? Fatul? Fatul hadir, Pak. Oke, Ingrid Anggreni hadir? Ingrid hadir, Pak. Nikita Salsabila hadir? Nikita nggak ada. Oke, Kurota Ayun hadir? Purwota hadir Pak. Kurota hadir. Oke, Nabila Cahyani hadir? Nabila Cahyani nggak ada. Oke, Muhammad Zafran hadir? Hadir, Pak. Oke, Karisma hadir? Karisma hadir, Pak. Oke, Nyi Ayu hadir? Oke, Nyi Ayu nggak ada. Putri Mariska hadir? Putri Mariska hadir, Pak. Oke. Nyi Ayu hadir? Nyi Ayu? Hadir Pak. Oke. Ninyoman hadir? Ninyoman hadir, Pak. M Mufti hadir? Hadir, Pak. Salsa Nabila hadir? Salsa Nabila hadir Pak. Rensi Violita hadir? NC hadir, Pak. Oke, Laras Navelina hadir? Laras hadir Pak. Putri Liswatini hadir? Hadir, Pak. Oke, Ezra hadir? Ezra? Ezra hadir Pak. Oke, Nada Nikita hadir? Nada hadir Pak. Oke, Vicky Ardian hadir? Hadir, Pak. Oke, Putri Uswatun Hasanah hadir? Hadir Pak. Oke, Desi Puspitasari hadir? Desi hadir Pak. Azaima hadir? Azaima hadir, Pak. Raihan hadir? Rehan hadir, Pak. Valentri hadir? Valentri hadir Pak. Anissa Rahma hadir? Anissa hadir, Pak. Fibria Anggraini hadir? Dia hadir, Pak. Nola hadir? Nola? Nola hadir Pak. Oke, Fauzia hadir? Fauzia hadir, Pak. Miranti hadir? Miranti hadir Pak. Siti Fadilatul Hasanah hadir? Hadir Pak. Gladys hadir? Gladys hadir? Oke, nggak hadir. Muhammad Zaki Fadila hadir? Hadir Pak Zaki. Oke, Pinka Mustika hadir? Pinka hadir Pak. Sophia Rahma hadir? Sophia hadir Bapak. Oke, Christine Natalia hadir? Kristen hadir Bapak. Oke, Fakhira Khairunisa hadir? Akhira hadir Pak. Gania hadir? Dania hadir, Pak. Victoria hadir? Hadir Pak. Oke, Desti Agustin hadir? Desti hadir, Pak. Oke,
Oke, yang nggak hadir berarti si Gladys ya. Gladys nggak hadir. Gladys nggak hadir. Kemudian si Nabila Cahyani. Nabila Cahyani hadir nggak? Nabila Cahyani nggak ada ya. Oke, Rifka Geralda hadir. Rifka Hadir, Pak. hadir. Oke, dah sisanya hadir ya berarti ya. Jadi yang nggak hadir cuma Nikita. Oh Nikita hadir Nikita. Oh hadir. Bapak. Oke, berarti yang nggak hadir cuma si Nabila Cahyani sama Gladys ya. Sisanya hadir. Oke, sip. Kelas C udah. Kelas D udah, silakan kalau mau live. Sekarang ke kelas A. Nisa Fadila hadir. Hadir Bapak. Oke, Luh Gede Ellen hadir. Hadir Bapak, lu gede. Oke, Nadia Nur hadir. Nadia Nur hadir. Oke, nggak hadir. Revin hadir, Revin. Alhamdulillah hadir Pak. Hadir Pak. Oke, sip. Maya hadir. Nadia Maya. hadir Pak. Oh, Nadia hadir ya. Maya hadir, Maya. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Aditya Nugraha hadir. Aditya hadir Bapak. Oke, Fatima Tuzara hadir. Fatimah hadir Pak. Oke, Esterike Alfatin Putri hadir. Hadir Pak. Putu Ayu Regita hadir. Hadir, Pak. Oke, Selina Fadila hadir. Hadir, Pak. Oke, Syukriani hadir. Syukriani. Hadir, Bapak. Oke, Nabela Oktaviana hadir. Nabela hadir, Pak. Artika Akta hadir. Artika, oke nggak ada Artika ya. Anissa hadir. Anissa. Anissa hadir, Bapak. Aku dulu Lulu Zakia hadir. Dah. Lulu Zakia, oke nggak ada. Nabila Cahya Dulu hadir. hadir, Pak. Oh, Lulu hadir. Nabila Cahya hadir. Nabila nggak ada. Oke, Daniel Kristanianda. Danila hadir Pak. Oke. Diva Selviana Diva hadir. hadir Pak. Oke, Salsabila Zahra hadir. Alhamdulillah hadir Pak. Gusti Made. Gusti hadir Pak. Oke, Amelia Puji Ayu hadir. Amelia hadir Pak. Mutiara Putri hadir. Mutiara hadir, Pak. Mutiara Anggun hadir. Hadir Bapak. Yasinta hadir. Yasinta. Hadir Bapak. Nasiwa ada. Siva. Diva hadir, Pak. Rizky hadir. Hadir Pak. Oke, Dwinda hadir. Winda hadir, Pak. Oke, Dinda hadir. Dinda hadir Pak. Indah hadir. Indah hadir Pak. Hani tadi hadir ya. Oke, Welen Welen hadir Pak. Eca Siapa tunjuk? Eca Hadir dia. Pak Eca. Oke, tadi Hani itu Hani Mufliha ya, bukan Hani yang kelas C. Hani hadir. Hani Joko ada dua ya Jo, Expo Toner. Hani hadir. Hani Udah. Hani Mufliha. Oke, hadir. Poppy Amanda hadir. Popi hadir, Pak. Oke. Joya Latiha hadir. Taliha sorry. Hadir, Pak. Amalia. Hadir Pak. Oke, Adisti. Hadir Pak. Zeta. Zeta hadir Pak. Gina. hadir Pak. Akmal. Akmal hadir Bapak. Putri. Putri hadir Pak. Prayuda. Pramyuda hadir, Pak. Dah, berarti yang nggak hadir Nabila Cahya Pravita, bukan? Oh ya, hadir ya. Bapak. Berarti Nabila hadir, berarti kelas A. Ertika ya yang nggak hadir ya. Ertika ya. Ertika hadir Pak. Oh, Ertika hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya, kelas A ya. Oke, bisa meninggalkan Zoom. Kelas B. Citra Andini hadir. Hadir Pak. Oke, Syaisha Andriani hadir. Hadir Pak. Niputu Vina hadir. Niputu hadir Pak. Ade Shinta hadir. Hadir, Pak. Hamidah hadir. Hadir. Salsabila hadir. Salsabila hadir Pak. Niketut hadir. Nikit hadir Pak. Debbie hadir. Debbie. Hadir Pak. Ayu Puspita hadir. Ayu Puspita hadir ya. Oh ya, oke. Winda Tiara hadir.
Hadir, Winda, Pak. Winda. Oke, Winda. Hadir. Sabina Sofa hadir. Hadir, Pak. Kak Rofia Latifah hadir. Kak Rofia hadir, Pak. Romualdo hadir ya. Romualdo hadir, Pak. Dina Anastasia. Hadir, Pak. Intan Kusuma. Intan hadir, Pak. Ratna Dewi. Hadir, Pak. Jonathan hadir. Yonatan hadir, Pak. Taskia Taskia hadir, Pak. Nadia. Nadia hadir, Pak. Ayu Tri Okta. Hadir, Pak. Ayu. Amelia Vega. Hadir, Pak. Iza tadi hadir ya, nanya. Shanindita Lulu. Hadir, Pak. Shanindita hadir, Pak. Ika Putri. Hadir, Pak. Ika Putri hadir. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Kemarin nggak hadir ya Ika Putri ya? Hadir, Pak, tapi waktu absen nggak di Zoom. Oh, kemarin hadir benar, sumpah. Iya, Pak. Udah ya, saya absen ya kemarin ya, berarti hadir ya Ika Putri ya. Oke, Makasih, Pak. Adelia. Ya, Hadir, Adelia Pak. hadir. Hadir, Oke. Pak. Diva Arisanti hadir. Hadir, Bapak. Oke, Marsa. Hadir, Pak. Oke, Rita Yuliana. Hadir, Pak. Oke. Tobi. Tobi hadir, Bapak. Gita Putri. Gita hadir, Pak. Dina. Dina hadir, Pak. Soraya. Soraya hadir, Pak. Yana Putri. Yana hadir, Pak. Syarifatul. Hadir, Pak. Oke, Joyce. Mana Joyce? Hadir, Yang dari Bapak. Batam. Oke. Hadistia Nur. Hadistia. Mana Hadistia? Oke, nggak ada ya. Gracia. Hadir, Bapak. Alifa. Hadir, Pak. Zahara. Hadir, Pak. Sintarani. Cinta hadir, Pak. Galviola. Hadir, Pak. Mario Aji. Hadir, Pak. Oke, sip Mario. Rizka Okta. Hadir, Bapak. Oke. Berarti yang nggak hadir cuman si Hadistia ya. Hadistia mana Hadistia? 1, 2, 3. Oke, Hadistia nggak ada. Oke, yang lainnya hadir. Sisanya tinggal Hadistia yang nggak hadir. Bisa ninggalin Zoom ya. Bapak, Ya. izin konfirmasi Nabila Cahyani kelas D hadir. Oh, kelas D ya. Coba bentar. Iya. Bentar ya, kelas D. Nabila Cahyani. Mana sih absennya? Nabila Cahyani.